Ya baik, selamat pagi kepada kasih Tuhan semua. Ya, kita ketemu kembali pada hari Minggu. Kita mau melanjutkan pembelajaran kita akan firman Tuhan, terutama dalam seri sejarah Israel dan Yehuda. Oke, dan terakhir kita membicarakan Raja Amazia, itu sudah selesai. Raja Amazia. Dan Amazia ini adalah keturunan dari Daud tentunya. Dan sekarang kita mau beralih kepada kerajaan utara. Jadi Amazia itu di selatan, dan kita akan balik ke utara. Dan di utara ada banyak sekali dinasti. Ada dinasti Yerobeam, kemudian habis itu ada dinasti siapa? Baesa. Kemudian ada dinasti Omri. Sempat ada Zimri, tapi dia nggak bikin dinasti. Jadi ada Yerobeam, Baesa, Omri. Habis itu siapa? Yehu. Nah, kita sekarang pada dinasti Yehu. Jadi Tuhan pernah bilang bahwa dinasti Yehu akan bertahan sampai generasi ke-4. Kita sudah melihat beberapa anak Yehu. Yang pertama adalah Yoahas. Lalu anaknya dia lagi adalah Yoas. Nah, kita mau melihat anaknya Yoas sekarang. Anaknya Yoas yang namanya Yerobeam juga. Nah, ini kadang-kadang membuat bingung karena ada dua Yerobeam jadinya. Yerobeam yang pertama di sini, ya, kemudian ada Yerobeam yang satu lagi di sini. Dan akhirnya kita harus pisahkan. Yerobeam yang pertama adalah Yerobeam bin Nebat. Nah, tentu Yerobeam ini Yerobeam bin Yoas jadi. Nah. Oke, coba kita buka Alkitab kita dulu di dalam Dua Raja-Raja pasal 14. Kita akan lihat ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Dua Raja-Raja 14 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Bunyinya demikian. Oke, saya akan bacakan, silakan ikutin ya. Pada tahun ke-15 pemerintahan Amazia putra Yoas raja Yehuda, Yerobeam putra Yoas raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah selama 41 tahun. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak berpaling dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa ulang. Ia mengambil kembali wilayah Israel mulai dari Lebo Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah disampaikan dengan perantaran hambanya Nabi Yunus bin Amitai, nabi dari Gad Hefer. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel, sudah habis lenyap baik yang terikat ataupun bebas, dan tidak ada penolong bagi Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa Ia akan menghapus nama Israel dari kolong langit. Jadi Ia menyelamatkan mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengambil kembali Damsyik dan Hamat Yehuda bagi Israel, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Yerobeam mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, raja-raja Israel, lalu Zakaria anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih lanjut lagi. Saya minta Pak Michael untuk kita berdoa. Baik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini dapat berkumpul kembali Tuhan tempat ini. Kami akan mempelajari firman-Mu Tuhan. Kami akan mengucapkan Tuhan memberikan hikmat pada kami agar dapat mengenalkan dan mengerti yang baik Tuhan. Dan juga dapat memberikan hikmat kepada anak kami Tuhan yang akan menjelaskan Tuhan. Tuhan Stephen dapat menjelaskan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Dan ada isian baru kalau bagi Anda yang belum mengambilnya bisa diambil di belakang. Isian mengenai Raja Yerobeam bin Yoas dan Zakaria sini. Poin nomor 1 kita lihat. Setelah membahas tentang dinasti Daud di selatan, kita kembali ke Israel di utara.
Dan dinasti yang memerintah adalah dinasti Yehu pada saat ini ya. Pada saat yang sedang kita bahas ini, dinasti Yehu. Dan tadi sudah kita singgung, Tuhan berjanji untuk membiarkan dinastinya utuh hingga generasi keempat. Dan ini adalah karena Yehu ada melakukan kehendak Tuhan dalam hal mengenyahkan Baal, dalam hal membalaskan murka Tuhan kepada keluarga Ahab dan dinasti Omri. Jadi karena Yehu ada berbuat hal-hal yang benar, maka Tuhan memberkati Yehu dalam tingkat atau dalam pengertian tertentu ya. Tuhan bilang bahwa keluarga Yehu akan memerintah sampai dengan generasi yang keempat ya. Namun kita mengingat juga bahwa Yehu tidak berlaku sesuai yang Tuhan inginkan karena dia masih mengikuti dosanya Yerobeam bin Nebat di sini. Oke, jadi raja berikutnya adalah Yerobeam bin Yoas. Ini yang tadi kita baca, tadi kita sudah perhatikan. Dan Yerobeam bin Yoas ini berlaku sama dengan Yerobeam bin Nebat. Ya, Yerobeam bin Nebat. Dia ternyata berlaku sama persis dalam hal menyembah lembu emas itu, yang menjadi inspirasi namanya ya. Jadi sering kita kasih nama orang yang terinspirasi oleh orang lain atau orang yang sudah pernah punya nama itu ya. Hari ini banyak sekali orang yang kasih nama sesuai dengan nama tokoh-tokoh dalam Alkitab ya, itu hal yang wajar. Jadi diharapkan tentunya ketika kita kasih nama pada seorang anak, kita mengharapkan dia mendapatkan hal-hal yang baik dari misalnya orang tersebut ya, yang pernah punya nama itu juga. Oleh karena itu Tuhan menilai bahwa pemerintahannya, bagaimana Tuhan menilai pemerintahannya? Nah, tadi kita baca di pasal 14 ya, ayat yang ke-24 dikatakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan sekali lagi ini yang sudah kita tekankan dari awal. Kadang-kadang ada raja-raja yang pemerintahannya singkat sekali dibahas dalam Alkitab. Contohnya Yerobeam bin Yoas ini. Karena dia memerintah, kalau berdasarkan ayat 23 di 2 Raja-Raja 14, itu dia memerintah 41 tahun. Jadi waktu yang panjang. 41 tahun itu sama atau lebih sedikit daripada bahkan raja-raja terkenal seperti Saul, Daud, Salomo. Mereka cuma memerintah 40 tahun. Sedangkan Yerobeam bin Yoas memerintah 41 tahun, yang berarti pemerintahnya panjang. Tapi Tuhan hanya mencatat pemerintahan dia selama berapa ayat di sini? Ya, ayat 23 sampai ayat yang ke-29 berarti hanya 7 ayat saja. Tuhan hanya kasih space 7 ayat untuk membahas Yerobeam bin Yoas ini, bandingkan dengan Daud misalnya. Daud memerintah panjangnya kurang lebih dengan Yerobeam. Daud 40, Yerobeam 41 tahun, bahkan lebih pendek Daud 1 tahun. Namun Tuhan mencatat hidup Daud dengan begitu terperinci. Bahkan kitab 2 Samuel itu sepenuhnya tentang Daud. Jadi bukan hanya 7 ayat, 1 kitab penuh adalah tentang Daud. Bahkan hidup Daud sudah mulai dicatat di 1 Samuel. 1 Samuel bagian pertengahan sudah mulai menceritakan Daud ya, kemudian 2 Samuel sepenuhnya adalah tentang Daud. Jadi kita melihat Tuhan memberikan titik berat yang lebih kepada Daud daripada kepada Yerobeam bin Yoas. Dan saya yakin ada banyak sekali hal-hal yang dilakukan Yerobeam bin Yoas ini. Nanti kita akan lihat ternyata secara duniawi dia raja yang sukses sebenarnya. Tetapi Alkitab hanya mencatat apa? Kalau kamu pengen tahu semuanya, katanya apa? Ada tercatat dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Jadi bagaimana dia berperang, yang dia 28 banyak sekali raja yang hampir semua raja ada begini. Kalau ingin membaca lebih, ya bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Ya, jadi artinya ada banyak hal yang penting bagi dunia ini, yang biasanya ini yang manusia kejar, gitu. Hal-hal yang penting bagi dunia ini. Kalau raja-raja waktu itu yang penting bagi mereka adalah mereka perang. Mereka dapatkan apa dalam peperangan, mereka menang, mereka
kekayaannya bagaimana, mereka membangun apa dan lain sebagainya. Itu yang penting bagi raja-raja dunia itu. Tapi apa yang penting bagi raja-raja dunia belum tentu penting bagi Tuhan. Dan saya tidak berkata bahwa lalu kita berhenti melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan di dunia ini, tidak. Tapi apakah kita melakukannya bersama dengan Tuhan atau terlepas dari Tuhan? Daud juga berperang kok, tapi dia berperang demi Tuhan. Daud juga membangun, dia rindu membangun bait suci. Tapi Daud membangun untuk Tuhan. Ya, jadi sekali lagi sebagai orang Kristen, saya tidak mau kita salah juga bahwa kalau gitu kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi di dunia ini. Kita tiap hari ini aja, tiap hari di kamar gitu ya, baca Alkitab, berdoa, bukan itu maksudnya. Ya, ketika kita baca Alkitab dan kita berdoa, pasti kita terdorong untuk melakukan apa yang benar. Kita terdorong untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Jadi orang dunia bekerja, tapi untuk apa mereka bekerja? Ya, mereka bekerja untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan kejayaan, ya, kekayaan dan kemuliaan duniawi. Kalau orang Kristen apakah bekerja juga? Oh ya, bekerja. Orang Kristen bekerja juga, sama seperti saya bilang tadi. Yerobeam berperang, Daud juga berperang. Ya, tapi Tuhan tidak begitu peduli dengan apa yang Yerobeam lakukan, karena dia tidak melakukannya untuk Tuhan. Tetapi Daud, ya, peperangan dia waktu pertama dia lawan Goliat, apa yang menjadi motivasi dia? Kenapa ini orang yang tidak bersunat ini menantang, mengejek barisan Allah yang maha tinggi? Jadi yang pertama dia pikirkan adalah kemuliaan Tuhan. Nah, jadi sangat satu kontras ya, walaupun jumlah pemerintahannya dari segi tahun mirip ya, Daud 40 tahun, Salomo 40 tahun, Yerobeam bin Yoas ini 41 tahun. Namun Tuhan tidak mencatatkan terlalu banyak karena memang tidak terlalu penting. Dari segi rohani tidak terlalu penting apa yang dilakukan oleh si Yerobeam ini. Oke. Nah, kita masih di poin 2. Jadi Tuhan menilai bahwa pemerintahannya ya buruk atau jahat di sini. Ya, pemerintah cukup lama, walaupun tidak banyak yang dicatat tentang dia dalam kitab Raja-Raja, namun ada cukup banyak kitab nabi yang ditulis di zaman Yerobeam ini. Ya, jadi sekali lagi kalau dari Raja-Raja kita hanya dapatkan 7 ayat saja tentang Yerobeam. Tapi kita mendapatkan gambaran kondisi Israel di zaman Yerobeam ini, kita punya gambaran yang cukup baik. Kenapa? Karena rupanya ada banyak kitab nabi-nabi yang ditulis di masa Yerobeam. Dan dari kritikan dan tulisan dari para nabi itu kita mendapatkan gambaran, ternyata Israel di bawah Yerobeam itu seperti ini. Ya. Nah, kitab apa saja misalnya contoh yang ditulis di masa Yerobeam? Coba kita buka misalnya Hosea. Kita lihat ya, Hosea pasal 1. Ini isian pertama kita ya, antara lain Hosea. Kalau kita lihat Hosea 1 ayat 1, firman Tuhan datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman siapa? Yerobeam bin Yoas, ya, raja Israel. Jadi dia menulis di zaman Yerobeam, dan Hosea adalah seorang nabi yang terutama pelayanannya ada di utara. Jadi memang pelayanannya adalah di wilayahnya si Yerobeam ini. Selain itu, siapa lagi nabi yang bernubuat pada zaman Yerobeam? Ada nabi yang tadi disebut di teks kita, nabi apa itu? Yang tadi kita baca, Nabi Yunus. Nabi Yunus. Yunus rupanya melayani di zamannya Yerobeam. Kemudian siapa lagi? Ya. Contohnya lagi Amos. Coba kita lihat. Amos ya, Amos 1 ayat 1, perkataannya Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa yang mendapat penglihatan tentang Israel pada zaman Uzia, raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, anak Yoas, raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi Amos juga
melayani pada zamannya Yerobeam bin Yoas. Dan dari situ kita mendapatkan gambaran, ya, gambaran kondisi Israel, kondisi masyarakat pada waktu itu seperti apa. Oke, kita masuk ke poin nomor 3. Jadi bagaimana kondisi Israel? Ya. Dilihat dari sudut pandang tertentu, pemerintahan Yerobeam tergolong sukses. Secara militer, Yerobeam kuat. Jadi tadi kita baca bahwa sebenarnya di zaman bapaknya si Yoas dan Yoahas, mereka ini diserang habis oleh kerajaan Aram atau Damsyik. Damsyik ini ibu kotanya, kerajaannya Aram atau Syria. Dan waktu itu ingat rajanya Hazael. Ya, Hazael lalu punya anak kasih nama Ben-Hadad. Dan ya di zamannya Yehu dan Yoahas ini terjadi peperangan besar antara Aram, Syria dan sebagainya, dan Israel itu banyak kalah. Israel banyak kalah. Jadi, nah akhirnya Tuhan bangkitkan Yerobeam katanya untuk rebut lagi. Bahkan Pako Damsyik berhasil direbut oleh Yerobeam. Jadi secara militer Yerobeam tergolong kuat karena dialah yang berhasil mengalahkan Aram dan Syria, membawa Israel keluar dari tekanan itu. Jadi secara militer Yerobeam kuat, tapi ini terutama karena Tuhan mengasihani orang Israel. Tuhan mengasihani orang Israel. Oleh karena itu Tuhan memberikan penolong, yaitu Yerobeam ini. Selama beberapa puluh tahun sebelumnya Israel ditekan oleh bangsa yang tadi itu, bangsa apa? Aram atau Syria. Rupanya musuh-musuh Israel dari dulu ya sampai sekarang masih itu juga sih. Gitu. Kalau misalnya kita lihat peta hari ini kan, ya, Israel ya, sekarang Palestina. Palestina itu kan namanya sama dengan Filistin sebenarnya. Ya, walaupun orangnya udah beda sih, kulturnya juga udah beda ya. Filistin dulu nyembahnya Dagon, Palestina sekarang beda lagi, kita tahu lah. Syria, ada Syria juga sebelah utaranya. Jadi musuh-musuh yang dari dulu ya muncul lagi gitu. Sebenarnya kita ini melihat Israel sekarang ini mirip kayak kita membaca mereka di zaman hakim-hakim gitu. Mirip kita melihat Israel sekarang itu kayak di zaman hakim-hakim. Dan Israel saat ini masih belum berbalik kepada Tuhan sepenuhnya. Makanya kita lihat Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa sekitar itu masih bikin banyak masalah, banyak ulah. Oke, tapi kita lihat dari sini mana tadi kita? Oke, selama beberapa puluh tahun sebelumnya Israel ditekan oleh bangsa Aram atau Syria. Tetapi waktu penghukuman final belum tiba dan Tuhan menolong umatnya melalui Yerobeam. Ya. Oke, Alkitab mencatat bahwa Yerobeam berhasil mengembalikan kota Damsyik dan Hamat. Ya, ini ada tadi di ayat berapa tadi? Ayat yang ke-28. Bagaimana ia berperang, bagaimana ia mengambil kembali Damsyik dan Hamat Yehuda bagi Israel. Jadi secara militer dia kuat. Ya, namun apakah secara militer kuat lalu berarti pasti umatnya itu dalam kondisi yang bagus secara rohani? Belum tentu. Oke, 3B, kemenangan Israel ini sudah Tuhan nubuatkan melalui Nabi Yunus. Tadi kita baca. Jadi Yunus menubuatkan bahwa Israel akan menang melawan Aram. Nah, Nabi Yunus ini banyak orang bahkan tidak tahu dia ada hubungannya dengan Raja Yerobeam. Karena kebanyakan orang tahu Nabi Yunus dari kitab Yunus. Kitab Yunus memang tidak mencatat nubuat Yunus untuk si Yerobeam ini.
kitab Yunus terutama adalah mengenai Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe. Lalu yang katanya dia lari, ya, kemudian ditelan ikan paus. Ini salah satu cerita sekolah minggu yang paling terkenal. Gitu. Dan di situ kenapa Yunus tidak mau pergi? Karena dia tidak mau melayani bangsa non Yahudi. Bahkan ketika akhirnya dia sudah dipukul Tuhan, ditelan ikan, akhirnya dia pergi ke Niniwe. Kemudian Yunus berkhotbah 40 hari lagi, maka Tuhan akan mengembalikan kota ini. Dan satu kota bertobat. Suatu hal yang luar biasa ya, karena khotbah Yunus itu begitu simpel. Dan karena motivasinya sebenarnya bukan buat nolong mereka, dia bahkan tidak memberikan anjuran kepada mereka gitu. Ya, kalau misalnya kita hari ini khotbah kan kita pasti bertobatlah gitu kan. Yunus enggak sama sekali. Maka harapannya mereka enggak bertobat gitu. Dia cuma bilang aja 40 hari lagi kota ini untuk kembalikan, udah. Ya. Jadi dia nggak ada suruh mereka bertobat, dia nggak menawarkan kepada mereka pengharapan, ya. Dia nggak berargumentasikan lah ini poin dia gitu, sama sekali nggak. Dia nggak cari-cari ilustrasi khotbah apa gitu, nggak usah. Pokoknya 40 hari lagi ya ini untuk kembali. Dan ternyata mereka bertobat gitu, luar biasa. Dan banyak sekali pengkhotbah yang mimpi-mimpi kalau dia mendapatkan hasil seperti Yunus gitu. Ketika dia berkhotbah nggak usah satu kota lah, satu gereja bertobat aja udah bagus gitu. Nah, tapi kan nggak ada gitu, jarang lah yang seperti itu. Tapi Yunus malah kesel gitu. Dan setelah Tuhan nggak jadi menghukum kota Niniwe, dia malah bilang sama Tuhan, bukankah ini yang sudah aku katakan sebelumnya bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi? Dan kau akan menyesal atas malapetaka bencana yang akan kau datangkan. Ya, jadi Yunus waktu itu dia seorang nabi, tapi mungkin angan-angan dia dari masa dia muda atau waktu dia dipanggil menjadi nabi adalah dia mau menjadi seorang nabi yang berguna bagi Israel. Mungkin dia berpikir dia mau menjadi seperti seorang Elia, menjadi seperti seorang Elisa yang fokus utamanya adalah membantu Israel. Kok sekarang malah Tuhan suruh ngebantu Niniwe. Niniwe yang adalah musuh. Niniwe yang adalah karena begini, Niniwe ini kan Asyur. Jadi sedikit nih backgroundnya. Niniwe itu Asyur di sini. Asyur itu jauh lagi jadi ini peta politik zaman itu. Peta politik bahwa di zamannya Omri sampai Yehu yang kuat itu adalah Aram atau Syria. Jadi musuh utama Israel itu ini Aram dan Syria. Tapi begitu Yerobeam sudah kalahkan mereka, ya ini sudah mulai ini. Tapi ada satu kekuatan baru yang bangkit di politik dunia waktu itu, yaitu Asyur. Asyur mulai menjadi superpower. Tapi agak jauh memang. Asyur mulai menjadi superpower dengan tentu ibu kotanya Niniwe. Jadi Asyur mulai menyerang ke daerah ini, sebenarnya ke daerah Syria dulu, dan juga menyerang ke arah Israel. Jadi kalau kita lihat petanya ya, ini kan peta. Nah ini kan Israel di sini. Yehuda di bawah lagi. Syria ada di sini. Nah, Asyur itu jauh di sini ya. Nah, kira-kira nih kasarnya ya. Jadi tadinya mereka perang di sini. Nah, begitu ini sudah mulai chaos, tapi Asyur mulai menyerang. Jadi masalah baru muncul. Satu masalah selesai, masalah baru muncul. Asyur. Nah, Asyur waktu itu Asyur yang paling top. Negara-negara lain masih kecil kayak Babel, ada di sini juga Babel. Tapi Babel masih kecil waktu itu. Masih lemah dibandingkan Asyur. Nah, nanti kita akan baca di raja-raja tertentu terutama. Jadi, yang pertama kena siapa duluan? Israel dulu nih. Yehuda masih agak aman. Karena dibemper kan. Dibemper sama ini Israel. Waktu Asyur lagi jaya-jayanya,
banyak negara itu bikin koalisi. Nah, jadi pernah di zamannya Hizkia nanti Yehuda itu mau berkoalisi dengan Babel untuk melawan Asyur pokoknya inilah Big Bad Wolf-nya, inilah serigala yang mengerikannya. Nah, tapi Tuhan sempat tegur juga. Tuhan tegur, kenapa kamu mau bersekutu dengan Babel? Karena Tuhan tahu suatu hari nanti Asyur akan digantikan oleh Babel. Begitu Asyur sudah kalah, giliran Babel yang jadi serigala nanti. Nah, jadi pelajarannya adalah bahwa kita tidak bisa menggantungkan kenyamanan dan keamanan rohani kita kepada hal-hal eksternal ini. Ya, tapi sebenarnya yang paling penting adalah hubungan dengan Tuhan. Kalau selama hubungan Yehuda dan Israel dengan Tuhan baik, nggak ada masalah. Tapi kalau hubungan Israel buruk dengan Tuhan, ya nggak peduli mau Syria kalah pun ada lagi yang lain. Jadi, nah, Yunus kita sudah tahu ceritanya. Sepertinya Tuhan ingin memakai kasus Yunus ke Niniwe itu sebagai pelatihan bagi Yunus untuk membenarkan hati Yunus. Nah, akhirnya Yunus mulai tahu hati Tuhan, mulai paham keinginan Tuhan. Baru akhirnya setelah itu Tuhan pakai dia untuk menubuatkan kebaikan untuk Israel. Makanya Yunus menubuatkan kebaikan untuk Israel. Tadi kita baca, coba kita lihat sekali lagi 2 Raja-Raja 14 tadi. Ayatnya yang ke-25 ya, 2 Raja-Raja 14 dan 25. Ia mengambil kembali wilayah Israel mulai dari Lebo Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah disampaikan dengan perantaraan Nabi Yunus, dengan perantara hambanya Nabi Yunus bin Amitai, Nabi dari Gad Hefer. Sekali lagi, nubuat yang disebut di sini tidak tercatat di dalam kitab Yunus. Ya, rupanya ini nubuat yang Tuhan kasih kepada Yunus. Kita nggak tahu sih, sebenarnya kita nggak tahu ini peristiwanya sebelum kitab Yunus atau sesudah kitab Yunus. Tapi saya lebih cenderung bahwa sepertinya ini setelah peristiwa di kitab Yunus. Karena Nabi Yunus akhirnya menyadari, dia mulai mengerti hati Tuhan, akhirnya Tuhan pakai dia untuk kebaikan Israel. Oke, nah itu yang ada dalam isian kita. Menarik sekali bahwa Nabi Yunus dipakai Tuhan untuk menubuatkan kemenangan Israel. Seperti Nabi Yunus belajar dari kesalahannya di kitab Yunus, dan setelah dia mau memberitakan firman Tuhan kepada musuh Israel, Tuhan mau memakainya untuk menubuatkan kebaikan bangsanya sendiri ya. Oke, poin nomor 4 sekarang. Selain itu kita tahu bahwa secara ekonomi rakyat cukup makmur di bawah pemerintahan Yerobeam ya, jadi secara militer dia lumayan kuat, secara ekonomi dia juga lumayan kuat. Kita tahu dari kitab nabi-nabi tadi, Hosea, Amos. Dan hal ini menciptakan rasa tentram yang palsu. Nah, biasanya manusia itu kalau dia ekonominya baik, ya dia nyaman gitu. Ya, rasanya tentram, ya. Fine-fine saja semua. Dan itu salah satu alasan kenapa Tuhan bilang betapa sulitnya bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan berarti tidak ada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Tentu ada. Ya, tapi banyak orang kaya tidak merasa dia memerlukan apa-apa lagi. Dan dia tidak ada pemikiran rohani karena secara materi dia sangat cukup. Ya, sangat cukup, dan hal ini menimbulkan rasa tentram yang palsu. Coba kita buka Amos 6 ayat 1 dan seterusnya. Dan apakah rasa tentram, rasa damai itu baik atau tidak baik? Tergantung. Kalau kamu punya damai dengan Tuhan, ya maka rasa damai adalah berkat. Tapi kalau kamu tidak punya damai dengan Tuhan, maka rasa damai itu adalah sesuatu yang mengacaukan. Ya,
Artinya rasa damai itu adalah rasa damai yang palsu. Kamu tidak punya damai yang sejati karena kamu tidak berdamai dengan Tuhan sebenarnya. Ya, tapi kamu merasa damai. Nah, ini salah satu alasan kenapa setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan harus mengutuk bumi. Dan itu adalah tindakan belas kasihan Tuhan. Nah, gitu loh, kok mengutuk bumi malah belas kasihan? Benar. Kalau misalnya Tuhan mengizinkan manusia terus di Taman Eden, lalu kondisinya tidak berubah setelah manusia jatuh dalam dosa, hanya saja dia berdosa gitu kan, dan akan mati, tapi semuanya masih fine dan masih baik-baik saja, manusia tidak akan pernah tahu bahwa kondisi dia memerlukan suatu intervensi yang darurat. Dan manusia akan hidup ya, oh saya udah baik-baik aja kok, dan akhirnya dia akan mati tanpa ada peringatan. Dan akhirnya dia akan binasa kekal. Tapi Tuhan menggunakan berbagai kesusahan dunia ini untuk memberitahu manusia bahwa kondisi kamu tidak baik-baik saja. Kondisi manusia itu tidak baik-baik saja. Ada berbagai kesedihan. Kenapa bisa begitu? Kedukaan, kesengsaraan, kesusahan dalam dunia ini. Kenapa bisa begitu? Masalahnya adalah karena dosa. Dan manusia perlu tahu itu. Nah, coba kita lihat di sini Amos 1:6 ya. Sungguh celaka orang yang merasa aman di Sion, orang yang merasa tentram di gunung Samaria, orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama yang didatangi kaum Israel. Menyeberanglah ke Kalne dan lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad daerah orang Filistin. Lebih baikkah mereka daripada kerajaan-kerajaanmu, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tapi membuat tirani kekerasan mendekat, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan berleha-leha di ranjang, yang makan anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari antara kawanan lembu yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi diiringi alunan gabus seperti Daud. Mereka memainkan alat musik, yang minum anggur dari bokor, yang berboleskan minyak yang paling baik, tapi tidak berduka atas hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka lah yang pertama-tama akan diangkut sebagai orang buangan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang berleha-leha itu. Ya, jadi ada suatu gambaran di sini bahwa Israel pada waktu itu cukup makmur gitu. Israel cukup makmur. Jadi Yerobeam sebagai raja, secara militer dia sukses, secara ekonomi dia juga sukses. Nah, sehingga mungkin level ekonomi rakyat meningkat dan mereka menikmati hidup dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, mestinya kalian berduka atas kondisi rohani Yusuf. Nah, ya, kalian mestinya prihatin atas kondisi rohani bangsa kalian. Tapi karena dibutakan oleh kemakmuran sementara ini, mereka masa bodoh dengan hal rohani. Ya, dan Tuhan bilang, ini akan menjadi peringatan. Justru kalian yang akan masuk duluan dalam pembuangan. Ya. Oke, jadi masih di poin 4 kita, kondisi aman dan makmur dapat membuat orang merasa dirinya tidak memerlukan Tuhan. Ya, poin nomor 5 kita lihat lagi di sini. Apalagi kondisi Israel pada waktu itu. Kitab Amos ditulis pada zaman Yerobeam, dan dari sana kita tahu bahwa Israel masih menjalankan ibadah secara lahiriah. Kita Amos 5 ayat yang ke-21. Tadi dekat dengan Amos 6 ya. Sebelahnya saja. Amos 5 ayat 21, aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun tidak akan kupandang. Ya, jadi ini adalah gambaran bagaimana mereka secara lahiriah masih melakukan berbagai ibadah. Dan ini yang paling bahaya. Paling bahaya adalah orang yang aman secara militer, makmur secara ekonomi, kemudian dia merasa dia sudah beragama. Nah, dia merasa dia sudah beragama.
Dia merasa kalau masalah ibadah saya juga ada kok begitu. Dan tanpa lagi dia mau memikirkan apakah mereka menyembah Tuhan yang benar. Ya. Karena ibadah mereka itu banyak yang ditujukan kepada lembu emas yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat itu, yang mereka namakan Jehovah juga. Begitu. Jadi dari segi bahasa udah kayak benar gitu. Kan kita menyembah Yehovah juga. Ya, dan ya tentu banyak hari ini orang yang seperti itu juga, dengan padanan yang berbeda, bahwa mereka merasa diri aman, ya, makmur, dan beribadah juga, ya, beribadah juga. Dan mereka punya agama. Indonesia adalah salah satu negara yang paling beragama. Bahkan secara resmi mestinya di Indonesia itu tidak boleh tidak beragama. Saya nggak tahu udah berubah belum. Tapi dulu kan KTP mana ada pilihan agama, tidak ada. Nggak ada pilihan seperti itu. Nah, agama ateis atau apa gitu, ya, belum ada. Dan tapi nggak tahu sekarang saya dengar udah boleh ya, tapi nggak tahu deh. Belum pernah saya coba juga sih. Di kelurahan agama tidak ada, boleh nggak seperti itu. Jadi Indonesia adalah negara yang sangat beragama, sangat beragama. Tapi sekali lagi, apakah ada penyembahan kepada Allah yang benar? Apakah ada hubungan dengan Allah yang benar? Nah, ini hal yang belum tentu, dan ini sesuatu yang terjadi di Israel dulu, terjadi hari ini dalam berbagai konteks. Oke, tetapi Tuhan muak atas itu karena tidak dari hati dan tidak sesuai kehendaknya. Oke, tadi kita ada sebut, jadi nabi-nabi ini ya, Nabi Amos sudah kita lihat, Nabi Yunus sudah kita lihat. Coba kita ingat-ingat sedikit Nabi Hosea. Hosea juga adalah salah satu nabi yang melayani di zamannya Yerobeam. Ya, Nabi Hosea juga bernubuat di poin nomor 6 kita pada zaman Yerobeam. Nah, Hosea ini termasuk nabi yang lumayan ini ya, menarik gitu, karena Tuhan suruh dia menikah dengan seorang perempuan yang namanya Gomer. Lalu suruh Hosea, nikahilah Gomer, ya. Jadi Tuhan memakai istri Hosea yaitu Gomer untuk menggambarkan Israel yang tidak setia. Wow, ya. Dan di sini ada banyak sekali perdebatan kenapa Tuhan suruh Hosea menikah dengan seorang perempuan yang tidak setia, ya. Seorang perempuan yang digambarkan pelacur dan lain sebagainya. Dan saya tentu tidak punya jawabannya yang absolut gitu ya. Tapi saya yakin Tuhan tidak mungkin berbuat hal yang buruk ya. Artinya Tuhan juga mempedulikan orang-orangnya gitu ya. Dan ingat bahwa Tuhan ingin memakai hidup Hosea untuk memberikan gambaran tentang hubungan Tuhan Yehova dengan Israel. Jadi Tuhan dengan Israel, ingat bahwa hubungan Tuhan dengan manusia itu sering Tuhan gambarkan dengan hubungan pernikahan. Saya sudah sering khotbah ini kalau ada yang menikah, bahwa hubungan suami dan istri itu adalah gambaran hubungan Tuhan dengan manusia, baik di PL seperti ini ya, maupun di PB ya. Di PB nanti Kristus dengan jemaat. Tapi di PL ya, Tuhan dengan Israel ya, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai suami, Israel sebagai istri yang tidak setia. Itu yang digambarkan di sini. Dan ingat bahwa Tuhan menggunakan hidup Hosea di sini sebagai gambaran ya. Hosea lalu Israelnya digambarkan dengan Gomer. Nah, Gomer akurat menggambarkan Israel yang tidak setia. Karena ternyata kita baca Gomer seringkali kabur dari Hosea. Dia kabur dari Hosea, bahkan sampai terjerumus lagi ke dalam pelacuran. Dia terjerumus ke dalam pelacuran, lalu sampai Hosea harus beli dia lagi. Dia harus membeli Gomer lagi. Nah, sekarang banyak orang bertanya kenapa Tuhan suruh si Hosea menikah dengan ini. Ya, si Gomer ini kok kayaknya kasihan juga hidup Hosea gitu kan. Nah, Tuhan suruh dia nikah sama ini ya, perempuan yang kurang benar gitu.
Sekali lagi saya tidak tahu semua detailnya karena ini sangat ini, tapi dari penafsiran saya, kalau Gomer dengan akurat menggambarkan Israel, menurut saya Hosea juga akurat menggambarkan Tuhan dalam pengertian Tuhan tahu Hosea memang sebenarnya mencintai Gomer ini, gitu ya. Jadi Tuhan bukan suruh Hosea menikah dengan seorang perempuan yang katakanlah tidak dia cintai dan bakal kacau balau gitu ya. Sepertinya karena Gomer cukup akurat menggambarkan Israel dalam ketidaksetiaannya, sepertinya Tuhan juga ini penafsiran saya bahwa Hosea juga benar-benar memang mengasihi Gomer gitu ya, sehingga dengan akurat menggambarkan Tuhan juga gitu, dalam proporsinya lah. Ya, tentu nggak mungkin ada orang bisa mengasihi seperti Tuhan sih, ya. Tapi secara proporsional di situ. Ya, jadi, kita kan nggak tahu backstory-nya, gitu kan, bahwa siapa Gomer dan siapa Hosea dan lain sebagainya. Kita nggak tahu, jadi ada banyak interpretasi kan. Ya. Sebenarnya mereka kenalnya gimana dan lain sebagainya. Tapi itu semua kita bisa bayangkan. Tapi yang penting Alkitab katakan itu yang kita pegang di sini. Ya. Oke, jadi poin nomor 6 kita, Nabi Hosea juga bernubuat pada zaman Yerobeam dan Tuhan memakai istri Hosea yaitu Gomer untuk menggambarkan Israel tidak setia. Ya. Israel bagaikan telah bersundal karena mengikuti ilah-ilah lain, ya, mengikuti ilah-ilah lain. Oke, jadi suatu pelajaran yang sangat berharga sekali dari si Yerobeam bin Yoas ini, bahwa hal-hal materi yang di luar tidak bisa menjadi patokan penilaian Tuhan terhadap seseorang. Karena secara militer Yerobeam lumayan sukses, secara ekonomi dia lumayan sukses, dan kalau raja-raja presiden hari ini misalnya Prabowo saja, ya, dia akan dinilai berdasarkan apa? Jokowi dinilai berdasarkan apa? Ya kalau orang dunia nggak mungkin. Ya kalau kita orang rohani, makanya kita bilang dalam 1 Korintus dikatakan orang rohani menilai apa? Segala sesuatu. Kita punya penilaian yang lebih komplit. Jadi kalau orang yang duniawi dia tidak bisa menilai orang rohani. Ya kalau orang dunia mau menilai apakah Presiden Jokowi sukses, apakah Presiden Prabowo sukses, yang mereka nilai adalah metrik-metrik itu, metrik ekonomi terutama nanti. Nah, metrik apa lagi? Ya mungkin keamanan dan lain sebagainya. Ya, tapi apakah mereka sukses di mata Tuhan itu kan beda lagi. Ada suatu metrik rohani yang orang dunia ini sama sekali buta tentang masalah itu. Ya, dan apapun juga ya, misalnya Trump di Amerika, ya, apakah dia bisa nanti dibilang sukses atau tidak? Nah ini kan tergantung ya apa yang menjadi tolak ukur kita. Oke, dan coba kita lihat Zakaria sebentar ya. Ini kita mau selesai saja. Karena Zakaria menjadi raja yang keempat. Kalau kita hitung Yoahas 1, anaknya yang pertama, yang keturunan pertama, keturunan kedua, keturunan ketiga, akhirnya setelah Yerobeam mati digantikan oleh raja namanya Zakaria. Ya, tapi Zakaria ini pemerintah sangat pendek. Kita baca sedikit saja di dalam 2 Raja-Raja pasal 15 ayat yang ke-8. Pada tahun ke-38 pemerintahan Azaria, Raja Yehuda, Zakaria anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah selama 6 bulan saja, setengah tahun. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak berpaling dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Salum bin Yabes bersekongkol melawan dia. Ia menyerang dan membunuh dia di Yibleam, lalu menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Zakaria sungguhnya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Beginilah firman Tuhan yang disampaikan kepada Yehu, anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tahta Israel, dan terjadilah demikian. Oke, isian kita, setelah kematian Yerobeam anaknya Zakaria naik tahta, tepat seperti yang Tuhan katakan, waktu bagi dinasti Yehu telah habis. Zakaria mati dibunuh oleh, tadi kita baca, Salum bin Yabes. Dia hanya memerintah selama 6 bulan atau setengah tahun ya.
Poin nomor 8, apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Dan ini mengajarkan kita untuk tidak menganggap enteng peringatan Tuhan. Ya, baik Hosea maupun Amos menubuatkan bahwa Israel akan masuk ke dalam pembuangan. Ya, jadi Tuhan sudah menubuatkan di zaman-zaman ini bahwa hati-hati, Israel akan masuk ke dalam pembuangan. Dan kita katakan bahwa ya, kita pun sepatutnya serius menanggapi firman Tuhan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Saya minta Pak Martinus untuk kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami pelajari. Biarlah kami dapat menilai hal-hal yang baik yang dapat kami syukur. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bergabung untuk kebaktian ini. Tuhan sertai semua yang bertugas, biar semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke.